2026 dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudari April Laisa Tabina Salsabila dengan judul penelitian Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Berbasis Master Plan Kelurahan, Studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Jiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati, Bapak Aristiono Nugroho, APTNH MSI, selaku dosen pembimbing. Yang kami hormati, Ibu Asih Hartodewi SSDM EJ dan selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama, yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudari April Laisa Tabina Salsabila. Sesi kedua, yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna taruni. Sesi ketiga, yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Serta sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan seminar proposal. Kepada Saudari April Laisa Tabina Salsabila, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho, APTNH MSI, selaku dosen pembimbing, Ibu Asih Hartodewi SSDM EJ selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan proposal penelitian ini. Perkenalkan, saya April Laisa Tabina Salsabila, NIT 223144268. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Berbasis Master Plan Kelurahan di Studi Kasus di Kelurahan Pucung, Kapanewon Jiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Baik, saya mulai dari latar belakang penelitian. Pembangunan kelurahan merupakan proses strategis yang memerlukan dukungan pendanaan yang memadai serta perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui anggaran pendapatan dan belanja kelurahan atau yang biasa disebut dengan APBK. Dalam konteks ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif tetapi sebagai alat kebijakan yang menentukan prioritas dan arah pembangunan. Kelurahan Pucung telah memiliki Master Plan Kelurahan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat zonasi pemanfaatan ruang, strategi pengembangan wilayah, serta prioritas pembangunan berbasis potensi lokal. Secara ideal, APBK sebagai instrumen tahunan seharusnya menjadi alat untuk merealisasikan arah strategis yang telah ditetapkan dalam Master Plan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan zonasi yang telah direncanakan. Ketidaksinkronan antara perencanaan strategis dan penganggaran tahunan berpotensi menyebabkan pembangunan tidak optimal dan kurang terarah dalam mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan guna memastikan sinkronisasi antara tata ruang, pendanaan, dan pembangunan kelurahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Jiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kedua, apa kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan Kelurahan Pucung. Ketiga, apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan Kelurahan Pucung. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Jiri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan Pucung.
baik secara praktis maupun akademis. Bagi Kementerian PUPR, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penguatan pembangunan desa berbasis tata ruang dan pengelolaan sumber daya agraria, khususnya terkait pemanfaatan tanah desa, pengelolaan aset agraria, serta integrasi perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Bagi SPPR, menjadi referensi akademik dan pengajian kajian mengenai keterkaitan antara pertanahan, master plan, dan keuangan desa, serta mendukung pengembangan ilmu pertanahan dalam konteks pembangunan desa. Bagi pemerintah Kelurahan Pucung, memberikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kesesuaian antara APBK dan master plan kelurahan agar pembangunan lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi peneliti sendiri, untuk memenuhi persyaratan akademik program studi diploma pertanahan serta memperkuat pemahaman terhadap penerapan teori pertanahan dan perencanaan pembangunan di lapangan. Selanjutnya, kajian literatur. Penelitian Eki Simarupoi tahun 2023 membahas kewenangan kelurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan dan menekankan model kolaborasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat. Algalina Mutiara Putri dan kawan-kawan tahun 2025 mengkaji transparansi APBK melalui musyawarah desa dan digitalisasi keuangan SISKUDES atau sistem keuangan desa sebagai bentuk penguatan akuntabilitas fiskal. Firmansyah dan kawan-kawan tahun 2024 menyoroti pemanfaatan dana desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan community development. Aristiono Nugroho tahun 2023 menjelaskan penyusunan master plan Kelurahan Pucung sebagai instrumen strategis pembangunan berbasis potensi wilayah dan struktur ruang. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih membahas pendanaan, penganggaran, dan master plan secara terpisah. Belum terdapat kajian yang mengintegrasikan struktur sumber pendanaan, penggunaan anggaran dalam APBK, dan kesesuaian terhadap master plan kelurahan secara sistematis. Penelitian ini menempati ruang tersebut. Jeda dulu ya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 8 landasan teori. Yang pertama, teori penganggaran budgeting theory oleh Bernard Lewis. Teori penganggaran memandang anggaran sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas berdasarkan prioritas pembangunan. Dalam konteks kelurahan, APBK bukan sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk konkret pilihan strategi pemerintah kelurahan dalam menentukan arah pembangunan dan distribusi belanja tanaman. Yang kedua, sumber pendanaan kelurahan. Sumber pendanaan kelurahan meliputi dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli kelurahan, bantuan keuangan, dan pendapatan lain yang sah. Struktur pendapatan ini menentukan ruang fiskal yang dimiliki kelurahan dalam membiayai pembangunan serta mengaruhi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah supradesa. Ketiga, kapasitas fiskal kelurahan. Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan keuangan kelurahan dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Tingkat kapasitas fiskal mencerminkan kemandirian, efektivitas pengelolaan pendapatan, serta kemampuan menerjemahkan sumber dana menjadi program pembangunan yang produktif. Keempat, pengelolaan dan penggunaan anggaran kelurahan. Pengelolaan APBK mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran merupakan bagian dari tata kelola fiskal yang menentukan efektivitas realisasi pembangunan di tingkat lokal. Kelima, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis dalam menetapkan tujuan, strategi, dan prioritas pembangunan jangka panjang. Perencanaan yang baik menjadi pedoman agar pembangunan tidak bersifat reaktif dan tahunan, tetapi terarah dan berkelanjutan. Yang keenam, implementasi kebijakan. George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, faktor tersebut menentukan sejauh mana
APBK benar-benar dilaksanakan sesuai dengan arah master plan. Ketujuh, collaborative governance. Collaborative governance menekankan pentingnya partisipasi, kesetaraan, konsensus antara pemerintah kelurahan, BPK, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar aktor tersebut. Terakhir, master plan kelurahan. Master plan kelurahan merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang yang memuat struktur ruang, zonasi pemanfaatan lahan, strategi pengembangan sektor sosial ekonomi, serta pengelolaan aset agraria. Master plan berfungsi sebagai acuan normatif dalam menentukan arah pembangunan dan seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan APBK. Berdasarkan teori tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari master plan kelurahan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang memuat arah pembangunan, baik dalam bentuk target output maupun target outcome. Master plan menjadi dasar normatif yang menentukan apa yang ingin dicapai oleh kelurahan dalam jangka panjang. Untuk merealisasikan target tersebut diperlukan pendanaan atau anggaran sebagai instrumen operasional. Dalam penelitian ini, anggaran dipahami sebagai alat kebijakan yang menerjemahkan arah strategis dalam master plan ke dalam program dan kegiatan tahunan melalui APBK. Pendanaan tersebut dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu sumber pendanaan, kapasitas pendanaan, dan pengelolaan pendanaan. Sumber pendanaan berkaitan dengan struktur penerimaan kelurahan seperti dana desa, ADD, dan PADK. Kapasitas pendanaan menunjukkan kemampuan fiskal kelurahan dalam membiayai prioritas pembangunan. Sedangkan pengelolaan pendanaan berkaitan dengan bagaimana anggaran dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, efektivitas pendanaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga collaborative governance, yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi antara pemerintah kelurahan, BPK, dan masyarakat. Collaborative governance dalam penelitian ini dilihat melalui 3 dimensi, yaitu komunikasi, kesetaraan, dan konsensus. Komunikasi yang baik memastikan informasi tersampaikan secara jelas. Komunikasi dilakukan ke buku dan sektor. Kesetaraan menunjukkan adanya ruang partisipasi yang adil antar aktor. Konsensus menggambarkan kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas anggaran. Jadi, komunikasi dijalankan dengan semangat kesetaraan untuk mendapatkan kesepakatan. Apabila ketiga dimensi tersebut berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan efektivitas anggaran, yaitu kesesuaian antara perencanaan dalam master plan dengan realisasi pendanaan melalui APBK. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran sebagai tujuan akhir dipengaruhi oleh hubungan antara arah perencanaan, kapasitas fiskal, tata kelola pendanaan, dan kualitas kolaborasi antar aktor. Selanjutnya, saya masuk pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan di Kelurahan Pucung. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara struktur pendanaan, penggunaan APBK, serta arah pembangunan yang ditetapkan dalam master plan berdasarkan persepsi dan pengalaman para informan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pucung, Kabupaten Giri-Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Kelurahan Pucung telah memiliki master plan kelurahan sebagai dokumen arah pembangunan jangka panjang. Terdapat potensi dan karakteristik wilayah berbasis kawasan khas yang memerlukan pengelolaan tata ruang dan pendanaan terarah. Adanya indikasi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penggunaan anggaran yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dipilih menggunakan teknik proporsi sampling, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan pendanaan berbasis master plan kelurahan Pucung
informan yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pendanaan berbasis master plan kelurahan dengan menggunakan pedoman wawancara interview serta didukung alat pencatat dan perekam untuk menjamin kelengkapan data. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktek pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di lapangan dengan bantuan lembar pencatatan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti master plan kelurahan, RPJM kelurahan, RKP kelurahan, dan ADBK menggunakan instrumen pencatatan dan dokumentasi sebagai pendukung verifikasi data. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi mengenai struktur sumber pendanaan, penggunaan anggaran dalam APBK, tingkat kesesuaian dengan master plan kelurahan, serta kendala dan solusi dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penggunaan penganggaran yang diperoleh dari para informan. Data sekunder berupa dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan seperti master plan kelurahan, RPJM kelurahan, RKP kelurahan, APBK, serta peraturan undang-undangan terkait pengelolaan keuangan kelurahan. Terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan secara tematik yang meliputi tahap penelaahan awal terhadap keseluruhan data, reduksi dan abstraksi data, penyusunan satuan informasi bermakna, pengelompokan ke dalam tema-tema utama, penarikan kesimpulan secara logis dan argumentatif. Hasil analisis disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan di kelurahan tujuh. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya mohon arahan dan masukan dari Ibu dosen pembahas dan lembaga pembimbing demi penyempurnaan penelitian ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan atas waktu perhatian serta ketersediaannya dalam seminar proposal ini. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan seminar proposal dari Saudari April Laisa dan Salsabila. Sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan Taruna Taruni yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada calon peneliti. Dipersilakan kepada rekan yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon izin, nama saya Nurul Wicaksono, Taruna tingkat 4 dengan NIT 22314277. Mohon izin bertanya kepada peneliti dalam kerangka pemikiran Anda terdapat sumber pendanaan, kapasitas fiskal, serta pengelolaan anggaran. Bagaimana Anda membedakan ketiganya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam analisis? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Masa cuma satu? Silakan. Apakah ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, kepada Saudari April Laisa dan Salsabila dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, sumber pendanaan itu merujuk pada asal penerimaan keuangan kelurahan. Kapasitas fiskal mengacu pada kemampuan real dalam membiayai program pembangunan, sedangkan pengelolaan anggaran berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan. Ketiganya saling berkaitan tetapi memiliki fokus analisis yang berbeda.
tercantum dalam master plan kelurahan. Artinya tidak seluruh komponen APBK dianalisis secara mendalam, tetapi difokuskan pada bagian yang relevan dan struktur ruang dengan struktur ruang, prioritas pembangunan dan strategi pengembangan wilayah yang ada pada masa depan. Berikutnya, kami persilakan kepada dosen